Bagaimana caranya orang ibadah kepada Allah? Teman-teman kita yang ikut tarekat, ikut tasawuf ini, mereka menganggap tidak butuh dengan syariat. Kita belajar ma'rifat, belajar tentang Allah tanpa melalui syariat. Syariat untuk orang awam. Para sahabat belajar syariat, teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa sampai pada tingkat ma'rifat memahami Allah tanpa syariat? Enggak mungkin itu. Mustahil. Bahkan mereka menyusun di setiap tarekat ada maqamatnya sendiri. Tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini. Tarekat itu kan diambil dari kata-kata bahasa Arab tariqah, yang berarti jalan menuju mengenal Allah. Tapi maunya jalannya masing-masing sendiri. Makanya tarekat ini caranya beda, tarekat ini caranya beda. Padahal Islam tidak punya itu ya. Cara ibadah kita satu, halal jelas, haram jelas. Cara sholatnya sudah jelas, membatalkan sholatnya jelas, kewajiban dan sunnahnya. Ini semua jelas semua kok, nggak ada sesuatu yang baru. Tapi akhirnya mereka buat tarekat-tarekat ini, jalan-jalan ini menuju kepada Allah, tapi cara sendiri. Makanya mereka buat maqamat, makam 1, makam 2, makam 3, makam 1 istighfar 1000 kali, makam 2 sholat sekian 1000 rakaat, dan seterusnya. Nanti makam tertinggi jadi wali Allah, boleh nggak sholat? Karena dianggap wali Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan, saya baru pulang sholat dari Mekah. Ini aneh, sholat apa ini di Mekah? Orang baru sholat Jumat lalu dia bilang saya baru pulang dari Mekah. Jumatnya Mekah belum loh, mundur 4 jam. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi harusnya jangan sampai masuk dalam hal-hal yang syubhat, yang bisa memasukkan kita pada hal-hal yang keliru ya. Tasawufnya adalah ilmu yang dibuat oleh orang-orang ini gitu. Dan kalau kita baca historinya kaget itu. Ya, bagaimana yang membentuk pertama ilmu-ilmu ini dan tarekat-tarekat ini adalah orang-orang yang datang belajar kepada para ulama tabi'in, Sa'id ibn Musayyab, Sufyan ats-Tsauri, Atha bin Abi Rabah, ulama-ulama besar dari tabi'in. Tapi mereka memang datang dari kampungnya, dari Irak, dari Persia ya. Itu mereka datang, memang mereka niatnya bukan mau belajar. Mereka datang, mereka duduk 6 bulan, 5 bulan, kemudian pulang, lalu bilang, saya muridnya Sa'id ibn Musayyab, saya muridnya Atha bin Abi Rabah. Oleh masyarakat ini ulama besar, ini muridnya, maka ditokohkanlah. Mulailah dia buka tarekat sendiri. Tarekat menyembah Allah, caranya dia, bukan ikuti gurunya. Ya, kalau guru-gurunya ini ulama-ulama besar ini, mereka mengajar menyembah Allah dengan cara satu yang diajarkan baginda Nabi SAW. Ya. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Kadang-kadang ada tarekat tertentu bangun tengah malam, saya dikirakan cuplikannya begitu. Lalu disuruh wirid tertentu, lalu kayak orang kesurupan, teriak-teriak. Ya. Nggak pernah dalam Islam ini aneh-aneh kan itu. Islam nggak ada aneh-aneh teman-teman sekalian. Jelas kok ibadah kita. Jangan lakukan hal-hal yang membuat orang lain juga a priori dengan Islam. Ya, orang menganggap Islam itu tidak benar, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله لا إله إلا الله. Hai, hai, hai,
hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Allah hak, Allahu 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 Allah. Daim ya daim ya Allah, ya daim ya daim ya daim. Likulli maqamin martabatun bima jahiyatun aw qafiyatun wal awalu nadahum illa dzikil lisan la Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. Biha yasbutul iman, biha yahsulul aman. Karrir ayyuhal insan, la ilaha illallah. تكرارها ما أحلى، ما أبهاه ما أعلى. تدني العبد من مولاه، لا إله إلا الله. قد آتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد. كرر أيها المريد، لا إله إلا الله. ذاكرها لا يشقى، لا ينال
حصنك الحصين هي درعك المتين ذكر رب العالم أسماء ليس تبقي ألما لا إله إلا الله إله إلا الله نوروا بها القلوب محصوا بها الذنوب Benar, setelah bermakrifat, setelah mengenal Allah, kita tidak perlu lagi sholat. Kata orang tertentu, untuk apa sholat? Allah kan sudah ada dalam diri kita. Kalau sholatnya baru ruku sujud, itu belum sholat. Apakah betul demikian? Sholat adalah penghujung makrifat. Sedangkan makrifat adalah awal dari sholat. Pengenalan makrifat tanpa ibadah dan sholat adalah kebatilan yang mutlak. Sebaliknya juga, orang-orang yang sholat tapi tidak mengenal Allah, itu sholatnya juga tidak bermakna, mardud indallah, tidak diterima di sisi Allah SWT. Syariat itu mengajarkan kita untuk membenahi diri. Tarekat itu mengajarkan kita untuk mampu mengenali diri. Hakikat itu mengajarkan kita untuk berserah diri. Dan makrifat itu mengajarkan kita untuk mengenali sejatinya diri. Syariat itu dikerjakan oleh tubuh, tarekat itu dikerjakan oleh hati, hakikat itu dikerjakan oleh jiwa, dan makrifat dikerjakan oleh rasa. Orang yang hanya ibadah dengan syariat, maka ia akan menyembah kekosongan. Orang yang beribadah dengan makom tarekat, maka ia akan mengenali siapa yang ia sembah. Orang yang beribadah dengan makom hakikat, maka akan sampai kepada yang disembah. Dan orang yang beribadah dengan makom ma'rifat, maka tidak ada lagi penghalang antara penyembah dan yang disembah.